alhamdulillah pada hari ini ada kesempatan sehingga dapat berkumpul bersama kembali di ruang ini dalam rangka ada seminar yang berjudul mewujudkan profil pelajar Pancasila melalui budaya positif. Oleh karena itu, saya selaku kepala sekolah terima kasih kepada Andi telah dapat berkumpul bersama-sama Bapak Ibu di ruang ini di seminar. Kenapa seminar pendidikan ini penting? Karena sebagai calon guru penggerak memang kami sebenarnya harus mulai merubah sudut pandang Bapak Ibu terhadap budaya positif yang ada di sekolah kita. Jadi itulah yang Bapak sekolah-sekolah juga mau. Jadi Ibu jangan merubah sekolah lain tapi tidak merubah budaya positif di sekolah kita sendiri. Nah, kendalanya adalah mati lampu. Jadi Bapak Ibu, saya sudah mengirimkan di grup sekolah ada Mentimeter. Nah, silakan Bapak Ibu klik Mentimeter itu. Nah, itu ada pertanyaan pemantiknya. Ya, di grup SMP 10 sudah saya kirimkan link Mentimeter. Terus dijawab, Bu. Ya, silakan dijawab pertanyaan. Masing-masing yang tidak punya pasangan silakan. Oh, benar ya, Pak?
karena itu kita berupaya supaya jangan sampai nah Bapak dan Ibu, itulah yang terjadi dengan anak-anak kita berusaha memegang kontrol dia. Saya tidak melakukan. Nah ini biasanya terjadi sama siapa? Sama siapa gitu terjadi? Anak-anak. Anak-anak pakai sepatu karena takut dihukum. Pakai baju seragam karena takut dihukum. Itu yang saya tanyakan sama anak. Jadi kenapa kamu disuruh pakai sepatu? Apa motivasi internalnya? Sudah kaki saya kena kaca. Nah tahu dia. Tahu dia itu, dan itu yang harus kita temukan, kita jelaskan ke anak. Dia sebenarnya sudah punya motivasi internal itu, cuma belum diarahkan mau kemana. Dan tugas kita Bapak Ibu memang sangat berat, karena kita harus menemukan beribu motivasi internal yang ada di asrama ini. Iya betul. Iya. Saya tahu tugas, makanya saya kalau cerita dengan dengan sesama dengan sesama CGP, dengan pengajar praktik atau dengan fasil yang orang kementerian, saya selalu bilang tugas kami itu lebih banyak. Tugas saya itu lebih banyak. Karena apa? Karena motivasi internal kita itu lebih banyak dan kita tidak bisa melakukan pembiasaan positif secara kontinu. Kita banyak tersandung oleh hal-hal yang sifatnya internal, yang sifatnya dari dalam, dan itu mempengaruhi pembiasaan positif yang kita lakukan. Apa pembiasaan positif kita? Misalnya, kalau sekolah pembiasaan positifnya di Cinta Tanah Air, misalnya memutarkan lagu jam 8, lagu Indonesia Raya itu di mana-mana. Ya kan? Istirahat kita menciptakan untuk menjaga kearifan lokal, kita memutarkan lagu daerah. Jadi saya bilang, kami guru-guru harus memutar otak, mencari strategi lain. Hal-hal yang sifatnya bisa dilakukan di sekolah lain, itu nggak bisa dilakukan di sekolah kami. Nah, jadi kami harus menemukan motivasi internal kami dulu, baru kami bisa menemukan motivasi internal peserta didik. Oke, satu bisa. Itu lagi yang suatu kesalahan itu dilakukan pasti tanpa tujuan. Suatu perlakuan, suatu kesalahan dilakukan pasti memiliki tujuan, ya kan? Dan kita kembali kemari. Ya, udah itu. Udah. Enggak ada bisa bertemu. Lama ini. Pas mama. Udah bisa susah ya. Apa aku nggak tahu sih? Kayak udah, saya mau ke kebutuhan dasar manusia yang sifatnya ujian sama kita. Jadi di slide 28 itu ada kebutuhan dasar manusia, ada namanya love and belonging, kasih sayang dan rasa diterima, ada penguasaan, ada kesenangan, ada kebebasan. Jadi Bapak Ibu, bukan anak, kita juga memiliki kebutuhan dasar ini. Jadi kalau ada kawan kita yang sikapnya agak aneh, yang aneh itu misalnya aneh itu kalau kawannya udah merenggut mukanya dia bahagia. Ada kayak gitu? Ada hari-harinya dan nggak pasnya. Lagi nganggur di rumah. Ada seperti bisa kunjungi itu. Ada gitu kan? Ada. Jadi anak yang biasa. Dia di rumah misalnya guru tidak mendapatkan kasih sayang, udah pergi ke sekolah cari kasih sayang. Ada seperti itu? Ada. Banyak. Bu Erna kok ada sekali. Ya kok saya cepat dia. Sampai nyambung ya. Udah. Ada anak yang berbuat jahat, udah supaya guru perhatian sama dia. Itu termasuk pengeluaran kasih sayang, penguasaan, kesenangan atau kebebasan? Kasih sayang. Ada anak
gini, ada anak yang membolos nih. Udah kemudian dipanggil guru. Udah dipanggil guru dia senang. Itu kira-kira ini kebutuhan yang mana yang tidak terpenuhi? Bebas. Kasih sayang. Dipanggil guru dia senang. Jadi manusia itu ini kebutuhan dasarnya. Kalau kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka dia mencari cara lain agar kebutuhan dasar itu terpenuhi. Ya, ini kasih satu ya, satu kasus. Anak tadi bolos, dia senang ketika dipanggil oleh Gurunya. Anak juga bolos. Ya, anak juga bolos. Kemudian dia senang karena dia bisa bermain di luar. Itu termasuk yang apa? Termasuk yang mana? Kebebasan. Dia mau bebas. Kemudian anak ketika dia bolos, dia bahagia. Kesenangan. Anak ketika bolos, dia senang karena dia bisa membawa kawan-kawannya. Satu kasus 4 kebutuhan yang tidak terpenuhi dan itu beda-beda anak. Anak yang tidak memakai seragam yang sama belum tentu kebutuhannya sama. Belum tentu motivasinya Sama. sama kayak kita itu yang butuh kasih sayang. Cari dulu yang mau kasih sayang dulu, Rena. Saya rasa seperti itu saya temukan di kantor ini. Ya, jadi Rena seperti ini. Cara tangguran ya. Ini cara tangguran. Jadi Rena, ini kan Rena kurang kasih sayang. Dari garis kan barusan Rena kurang kasih sayang. Nah, bagaimana cara ibu untuk memenuhi kebutuhan khusus tersebut? Tahu. Perhatian, cari perhatian, berangkat senyum-senyum apa namanya masalah sini kan cari perhatian ya kan? Supaya apa? Supaya kebutuhan dasar itu terpenuhi. Jadi anak ketika melakukan kesalahan berarti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Kira-kira ibu tahu sekarang kenapa anak kita punya banyak sekali masalah? Ya, kurang kasih sayang. Bukan hanya kasih sayang, tidak terpenuhi kebutuhan dasar terutama karena dia tidak terpenuhi kebutuhan dasar. Jadi apa? Dia ingin mencari kebutuhan dasar dengan cara lain melalui tingkah lakunya. Tujuannya ke siapa? Ke diri. Dia ingin mencari kasih sayang kita. Dia ingin mencari kebebasan. Dia ingin mencari penguasaan. Dia ingin mencari kesenangan. Karena apa? Karena kebutuhan dasar tugas kalian adalah membuat secepat mungkin bagaimana kelas yang kalian inginkan. Oke, tolong kelasnya. Nah, silakan tuliskan. Tapi yang penting semua cukup satu saja. Cukup satu saja. Satu keinginan. Ya, satu keinginan saja. Enggak semuanya sama kan? Nah, nggak usah dibilang, langsung tuliskan di kertas dan silakan tempel di sini. Tulis banyak. Enggak satu keinginan aja. Kemudian langsung tempel di sini. Silakan. Menulis bukan. Kelas berhasil. Ya udah silakan tulis. Udah ya, sudah siap langsung ditempelkan di sini. Sudah siap langsung tempel, namanya bisa langsung tempel ya. Ya, kasih. Sesuai ya. Loh, lama kali. Ya, ayo siapa lagi? Mendingan lu mau kelas yang gitu. Silakan.
tulis aja. Sudah siap, habis. Masih ada anaknya tuh. Bingung dia mau sama. Ada yang bingung gimana kelas yang dia mau? Sudah? Habis? Oke, sudah ya? Sudah ya? Sudah ya? Nanti ini silakan kalian baca pas jam istirahat atau nanti pas pergantian dulu. Udah? Kemudian kira-kira lihat kriteria yang manakah yang bisa kalian wujudkan, ya. Nanti silakan kasih tahu sama Lucy. Oke? Oke nak? Oke, baik, terima kasih. Ini coba ibu baca ya. Ada hiasan dinding, kira-kira bisa diwujudkan nggak? Ada hiasan dinding bisa nggak? Kelas yang bersih dan dingin. Ini belum dingin nih. Kemudian keluar main lebih lama. Ini kelas nggak tuh? Bukan, berarti kita tarik. Ini keluar main. Kita akan bicara tentang ini permintaannya adalah keluar main lebih lama. Berarti bukan ya. Kemudian kelas bersih, kelas indah, udah oke. Saya ini kelas saya berwarna indah. Oke, kelas lebih indah, kelas nyaman, rapi, kelas bersih, kelas rapi, bersih. Semua rata-rata maunya kelas yang bersih. Berarti tugas kalian sekarang setiap hari Rabu dan Kamis kalau saya datang kelasnya harus bersih. Karena semua ini Senin sama Kamis karena saya lihat semua ini 80% mengatakan ingin kelas yang bersih. Baik, terima kasih. Namanya keyakinan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kontrol guru yang sering dipakai. Yang pertama adalah pemukul, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Penghukum, menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Menunjuk ini berarti ya? Ya. Ini saya nggak bilang boleh enggak ya. Ayo kita pakai sendiri. Saya sedang nggak mengajari kok. Kalau menunjuk kan? Nah, menghardik. Iya. Ya. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Seharusnya nggak kayak gitu gara-gara kamu ibu. Ya, ibu sudah tahu ya. Ya. Gara-gara lewat pakai sini. Ini kan Happy birthday. Ya jelas. Saya juga sering pakai maka minum pakaian. Jadi kalau lapar oke, sudah. Kemudian membuat orang merasa bersalah di set 30. Ini harus siap di setengah 1 nih ya. Ya, membuat orang merasa bersalah ini paling sering saya sering sekali membuat orang bersalah. Jadi kita bilang ini, terutama sama anak sendiri ya, sama anak sendiri. Jangan kayak gitulah. Mama udah capek ngurangin kau. Jangan kayak gitulah. Nanti mama kena marah ayahku paling sering. Ya kan? kata jangannya itu. Ya, hasilnya apa? Hasilnya anak merasa rendah. Dan kita sering melakukan itu, terutama pada anak sendiri. Kemudian posisi kontrol kita sebagai teman. Yang pertama, membuatkan alasan untuk
murid. Nah ini guru yang baik biasanya. Itu guru yang baik ya. Ini anak yang buat salah nih, dia posisi kontrol sebagai teman. Kenapa masuk aja nanti? Mana teman? Kalau teman satu melindungi kesalahan teman. Iya kan? Ya, masuk. Nah, hasilnya anak tidak mandiri dan lemah. Kemudian ada posisi pemantau. Posisi pemantau ini sih begini. Apa peraturannya? Kayak mana peraturannya? Berna. Gak bisa memasukkan baju orang. Jadi dari direktorat. Itu adalah posisi pemantau. Jadi anak hanya menitikberatkan pada sanksi atau hadiah. Makanya dan yang terakhir ada posisi manajer. Posisi manajer itu kita mengajukan pertanyaan, kemudian kita tanya keyakinan dia atau motivasi internal dia, kemudian kita menanyakan solusi permasalahan dia itu bagaimana, dia itu silakan mencari solusi. Itu dia posisi manajer. Jadi silakan ibu pilih selama ini ibu berada di posisi mana. Masuk mana-mana. Iya, tapi jarang sekali kita berada di posisi manajer. Jarang sekali. Cuma introspeksi diri saja. Iya, karena jarang. Kita kan dari kita. Oke, sekarang saya mau kasih nampak surat yang ini. Halaman. Halaman. Nah ini halaman 31. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol yang mana? Di depan ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Teman. Merasa salah itu ada di tulisan. Ini kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah ini dia. Kalau ayo berarti mengajak mangga. Menjadi teman. Oke. Nggak bisa juga. Oke, itu jadi teman. Saya nggak bisa ya, saya nggak bisa. Tapi silakan introspeksi diri sendiri. Kita bukan sedang, saya bukan sedang mengajar, tapi sedang menghibur ya. Baik. Nilai namanya. Sekarang kita ke segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini biasa dilakukan oleh para manajer. Jadi segitiga restitusi ini sebenarnya udah dari yang kita bicarakan tentang keyakinan diri persoalan ini. Nilai-nilai kebaikan, kemudian ada motivasi, kebutuhan dasar tadi, kemudian ada fokus pada karakter bukan tindakan, kemudian fokus pada solusi. Apa permasalahan? Apa solusinya? Fokusnya sama solusi, bukan sama masalah. Masalah kamu kenapa nggak pakai sepatu ini sama nggak pakai baju celana biru kenapa gini-gini? Seharusnya kamu di laundry kamu bilang lah kamu harus siap laundry akan segini. Itu namanya fokus mencari masalah, bukan mencari solusi. Nah, restitusi adalah fokus mencari solusi. Jadi solusinya masalah yang terjadi pada saat ini. Kemudian Jadi kalau kembalikan murid yang bermasalah pada kamu. Baik. tadi aman. Nggak ada yang kita marah, ya kan? Kalau kita dengar kan? Ya, hijau. Hijau. Cuman perlu kita nasihat. Ya kan? Masukkan pandangan. Ini ada yang materi nggak kena. Kamu cara kamu warna apa ini? Hitam. Seharusnya celananya warna biru. Nah, saya nggak cari siapa salah, apakah salah tukang laundry, apa salah kamu, nggak, saya nggak cari itu. Jadi seharusnya kalau kita nggak punya celana bisa aja nggak usah sekolah ya. Alasannya apa?
Nggak punya celana, ya kan? Apa yang mau dibilang? Ada juga kayak gitu kawan. Ada nggak kawan yang gitu? Anak kelas 3 ada lagi yang ada anak kelas 2. Alasannya nggak punya celana, jadi bisa nggak usah sekolah. Tapi kamu nggak kayak gitu ya? Nggak lagi, udah ini ya, udah tobat ya. Karena udah mau tamat ya, tinggalkan hal yang baik untuk ini, untuk sekolah. Nah jadi iya bagus sih. Berarti kalian udah ada, anak kelas 3 udah ada kemajuan. Walaupun nggak ada celana tapi tetap sekolah. Mau celananya warna merah, mau celana yang warna putih, itu urusan belakangannya, yang penting harus sekolah. Nah kenapa kamu pakai warna celana beda? Banyak pakai celana hitam. Celana birunya kemana? Hilang, nggak ada stok ya? Ada di kamar. Jadi kenapa nggak dipakai? Oh, supaya kompak. Orang ini pakai celananya warna hitam. Jadi kalian banyak memakai celana warna hitam supaya kelihatannya kompak, ya kan? Nah, jadi habis ibu nggak masalah sih kompak. Kompak itu bagus loh. Kompak itu bagus kan? Itu keyakinan sekolah kita kan ada, ibu ingatkan ada beberapa tuh keyakinan sekolah kita. Ada menghormati sesama, ada keamanan, disiplin, kesehatan, keadilan, sama kenyamanan. Itu di keyakinan mana? Memakai seragam sekolah. Disiplin, kemudian keamanan, kemudian kenyamanan, iya kan? Nah, jadi habis kira-kira ini Bu tanya pendapat kamu, Ibu tanya penyelesaian masalah dari kamu, kira-kira supaya nanti kalian bisa pakai ini, supaya kompak kalian bisa pakai celana warna biru lagi, gimana caranya? Menurut kamu gimana? Payah kompak orang biru, ada yang ada. Nah, jadi kalau yang seminimal cara itu gimana? Ya misalnya nggak bisa semua dulu, misalnya 4 orang dulu. Bisa. Gimana? Yang bisa kamu ajak kompak dulu kira-kira siapa? Alvin. Terus? Mahda. Itu bisa diajak kompak pakai celana biru. Nanti si Mahda sama Alvin bisa ngajak kawan-kawan yang lain mungkin ya. Bisa ya? Emang dekat? Oh, mendekat. Jadi kayak mana cara ngomong nanti? Ya orangnya kalau kata saya mau. Kayak nanti kamu bilang, kayak mana kamu bilang ya supaya orang tuh mau. Kompak aja kita pakai baju biru, Baju biru, kayak pundak. celana biru. Pakai celana biru, ya kan? Pakai celana biru, kompak aja pakai celana biru, jangan dulu pakai celana. Pasti aja pakai celana hitamnya pas sholat. Pas sholat kan bisa, ya kan? Gak lama lagi lu pakai celana biru. 6 bulan, nggak sampai 6 bulan lagi ya, sampai 6 bulan lagi. Nanti rindu pakai celana biru. Jadi bagi apa? Makanya pakai dulu celana birunya sekarang, puas-puasin pakai celana birunya, ya. Karena seragam itu, itulah tadi termasuk salah satu keadilan. Jadi supaya semuanya terlihat sama. Mau yang maaf ya, mau yang ekonominya susah, teman-teman kita, mau yang orang kaya, mau yang pekerjaan apapun orang tuanya, pakainya tetap sama, yaitu putih. Internal sama eksternal. Jadi kalau penghargaan sama hadiah termasuk motivasi eksternal. Motivasi internal itu motivasi untuk menghargai diri sendiri. Nah, jadi kesemuanya itu akhirnya nanti ada di segitiga resiliensi. Jadi segitiga resiliensi itu ada 3. Yang pertama adalah stabilan identitas,
kemudian memvalidasi kebutuhan sama menanyakan keyakinan. Oke. Jadi seperti ini. Kita panggil anak, ya kan? Kita panggil anak. Kita tanya, kenapa kamu ada di sini? Bu, saya tadi semalam bolos. Dan kita stabilkan dulu identitas dia. Ketika anak melakukan kesalahan, dia berada pada fase identitas gagal. Jadi kita sebalikkan, sebalikannya gini. Atau misalnya gini, dia nggak pakai baju, nggak pakai apa seragam. Oh iya, ada juga kawan kamu kok yang nggak pakai seragam. Nah, apalagi untuk anak-anak yang memang mentalnya agak lemah. Nah, dia perlu sekali kembali ke tidak. Dan kita harus membuat dia itu orang melakukan hal yang sama. Orang melakukan hal yang sama. Dia itu bukan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan. Banyak orang yang melakukan kesalahan. Nah, kemudian validasi kebutuhan dia. Validasi kebutuhan dia, tanya kenapa dia melakukan itu. Ternyata si Hafiz ketika dia bertanya, saya tanya kenapa dia melakukan hal itu, jawabannya spontan itu kalau kebutuhan dasar apa? Penguasaan. Dia yang dia butuhkan adalah kebutuhan dasar penguasaan. Makanya dia lakukan hal itu. Jadi saya tanya kembali. Jadi kalau kamu menggunakan celana hitam, keyakinan apa? Terakhir dia bilang itu bukan harus adil, pakai celananya sama semua. Berarti dia udah bisa menemukan keyakinan dalam diri dia. Saya adil, sama seperti kawan-kawan saya. Terakhir saya tanya solusinya. Kalau soal solusi cepat sekali dia mengatakan. Saya nanti yang ngatur kawan-kawan saya supaya pakai celana yang sama lebih. Saya yakin saya bisa. Itulah kita bisa tahu bahwa kebutuhan dasar penguasaan dia tidak. Akhirnya apa? Dia sendiri yang mencari solusi. Saya janji saya akan ajak kawan saya. Jadi kalau kawannya itu nggak bisa sengaja aja, saya ada yang sengaja saya. Kalau kawannya bisa menceritakan juga, nggak apa-apa Bu. Kita cari sama-sama caranya. Dia akhirnya mengeluarkan solusi yang kita sendiri nggak pikirkan. Dia yang mencari solusinya. Itulah dia sendiri dia situ semua. Nah jadi mungkin sekolah kita nggak tahu kapan sekolah kita menjadi sekolah penggerak atau sekolah IKN. Tapi semua ini sudah diterapkan di sekolah weekend. Jadi supaya jangan terkejut nanti kalau sekolah kita sudah di sekolah penggerak ya, atau kita pindah ke sekolah penggerak. Ini presentasi. Baik. Bapak dan Ibu, ini sudah 12:23, waktunya 70 menit lagi. Saya tahu mungkin intinya hanya 30 menit yang disampaikan karena situasi kita seperti ini. Sementara kami mempelajari ini lebih dari 2 minggu. Jadi saya mengajak Bapak Ibu mungkin tidak secara keseluruhan, tapi mari kita merubah sedikit paradigma kita. Mari kita merubah sudut pandang kita bahwa anak-anak itu memiliki kebutuhan dasar sama seperti kita. Dan kita tidak bisa melakukan kontrol pada orang lain. Hanya orang tersebutlah yang bisa melakukan kontrol pada diri kita, pada dirinya masing-masing. Tetapi kita bisa menimbulkan motivasi internalnya agar motivasi dia juga tumbuh dengan baik dan terciptanya budaya positif yang ada di sekolah. Baik Bapak dan Ibu, mungkin itu modulnya bisa dibaca-baca. Semoga ada manfaatnya. Selamat siang, mohon maaf bagi kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.